luar biasa. Para majus mereka menjumpai sang putra. Dalam ayat 10 jelaskan bahwa ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacita dalam mereka. Ayat 10 tadi bukan lagi bicara tentang bintang di langit, tapi bicara tentang bintang yang besar itu adalah Kristus Yesus. Amin. Ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Luar biasa. Tentu kalau kita pelajari orang-orang intelektual tadi dari menurut penelitian bukan hanya 3 orang, hanya mereka mau ukur bahwa 3 orang itu karena 3 parcel yang mereka bawa. Padahal rombongan para orang-orang besar, para raja-raja dari Media Persia, mereka rindu untuk menghormati, menyembah dia, sang putra. Amin. Karena itu, ketika mereka mendengar bintang itu, dan mereka melihat bintang yang besar itu, Yesus. Pertama yang mereka lakukan adalah menyembah. Amin. Bukti dari penyembahan ada syukur kepada Tuhan. Ayat 11 berkata, bukti apa itu? Ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu apa? Sujud. Pertama sujud menyembah dia. Yang kedua apa? Membuka percakapan. Dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Yang kedua mempersembahkan persembahan. Sebagai wujud syukur ada ungkapan syukur. Beda loh ucap syukur dengan ucapan syukur. Ucapan syukur kita adalah terima kasih Yesus. Itu ucapan syukur. Ungkapan syukur adalah bukti fisik. Apa yang dibawa oleh raja-raja? Pertama mereka membawa sebagai apa? Sebagai penghargaan, penghormatan bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Emas adalah lambang bahwa Kristus Yesus adalah raja. Amin. Apa lagi yang kedua? Kemenyan adalah melambangkan bahwa dia adalah seorang tokoh pendoa bagi umat Allah. Dalam Ibrani 5 ayat yang ke-7. Coba lihat. Imam besar pekerjaan imam besar itu adalah Yesus Kristus. Imam besar itu Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi. Bicara tentang Kristus Yesus. Dari zaman PL dalam Yohanes pasal 8 ayat 58 bahwa sebelum Nabi Ibrahim itu ada, Yesus sudah ada. Kita berkata. Dan dia jadi datang ketika Abraham menang menghadapi 5 raja dan 4 kali melawan raja-raja Kedolomea. Kalau kita berkata Yesus itu, Abraham itu membawa korban parcel kepada Kristus. Karena itu saudaraku, di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-7, mari kita dibaca. Iya. Amin. Bayangkan imam besar itu dia berdoa buat kita. Amin. Dalam kitab lagi dalam Lukas 22 ayat 41. Mari. Oke, Pak Tera. Lukas 22 ayat 41 sampai 44. Dia berdoa dengan isak tangis, rakat tangis. Luar biasa. Sampai mengeluarkan peluh-peluh dalam tubuhnya, darah dalam tubuhnya. Mari. Lukas 22 ayat 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira selempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Terus? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, memberi kekuatan kepadanya. Terus? Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena ketakutan. Luar biasa. Contoh dan teladan Tuhan Yesus itu. Waktu dia berdoa bersungguh-sungguh, malaikat memberikan peneguhan kepadanya. Karena dia tahu tanggung jawabnya adalah pekerjaan besar. Adalah menyelamatkan umat manusia dari wujud dosa. Amin.
menyelamatkan umat manusia dari api neraka. Jadi dia berdoa kepada Bapa, dia memohon kepada Bapa pengampunan kepada kita. Karena itu kalau kita lihat dalam Yohanes 17 itu ayat yang ke-20 21 dia malah ambil ayat pamungkas atau ayat inti daripada doa Yesus. Dia berdoa bukan hanya gereja, dia bukan berdoa bukan hanya golongan Kristus, tapi dia berdoa secara global, dia berdoa buat bangsa-bangsa di seluruh dunia. Mari kita lihat. Yohanes 17 ayat 20 dan 21. Daniel berdoa. Ayat 20 dan 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Luar biasa. Dia bukan berdoa juga kalangan orang gereja. Jadi Yesus itu bukan milik kita saja. Jangan merasa diri, wah Yesus itu milik kita. Tunggu dulu. Dia adalah raja segala raja, milik berbagai bangsa di seluruh dunia. Amin. Dia adalah representasi dari segala problem yang menimpa kehidupan manusia. Dia didatangkan dari surga. Untuk apa? Melayani umat manusia. Kalau ditanya melayani umat manusia, hampir beberapa tempat saya kalau melayani umat manusia, hampir semua lari kepada finance ya. Kemarin waktu tanya kepada seorang teolog, itu orang teolog, karena dia sudah semester 3 berusaha ST, 3 tahun dia kuliah. Oh masih dia jawab keliru, tapi tidak apa, karena dia mau belajar. Ketika gembala tanya, apa kebutuhan hidup manusia? Dia melihat dari nilai historis kebutuhan hidup manusia adalah kehidupan sehari-hari. Tidak salah dong, memang benar. Tapi dia lupa kebutuhan hidup manusia adalah kebutuhan spiritual, kebutuhan rohani. Kalau soal badani, Alkitab berkata, kalau engkau cari aku, Matius 6 ayat 33, Yesus berkata, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Yesus berkata, aku tahu bahwa kamu memerlukan gereja, memerlukan semua itu makan, pangan, sandang, papan. Tapi Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepada. Amin. Bayangkan, jadi yang dimaksud dengan keselamatan itu bukan cuma soal makan minum, tetapi kehidupan spiritual kita. Kalau kita punya hubungan endorse yang baik dengan Tuhan, kata saya menjalin hubungan harmonis dengan Tuhan. Soal kebutuhan hidup Tuhan yang cukupkan. Amin. Tapi kalau cara berpikir larinya ke finansial, itu memang bukan namanya Tuhan tidak ada pergumulan lagi. Ketika Tuhan datang, lemah. Beberapa bulan yang lalu anak Tuhan yang setia sama Tuhan, dia begitu setia Tuhan ambil. Tapi apa istrinya dan keluarganya kuat sama Tuhan? Ada juga kecelakaan atau pemulihan Tuhan. Pemulihan Tuhan kalau suaminya itu masih hidup dalam dunia itu masih kuat rohani. Berarti benteng pengamannya itu sudah diproteksi oleh Allah dan dia punya firman dan punya kuat. Tapi ketika dia masih hidup berlambat, dia benteng pengamanannya kuat. Dia tidak pernah baca firman, tidak kurang berdoa. Kualitas rohaninya bukan mumpuni tetapi lemah. Ketika kiamat datang, pasti menyangkal Tuhan. Dua, ya, kuat dengan Tuhan atau menyangkal Tuhan. Itu proses berjalan. Karena itu kita berkata, pesan Tuhan di tahun 2020 menyongsong tahun 2021. Mari kita, supaya kita tidak goyah mengiringan kepada Tuhan, tidak lemah mengiringan kepada Tuhan, tidak akan menjadi orang yang katakan dalam kamus menjadi fakta. Tidak akan Yesus akan berkata. Caranya jangan berdoa.
para majus kan. Dia mereka membawa emas, menghargai sebagai raja di atas segala. Itu sudah ditulis oleh Nabi Daniel bab 2 ayat 44. Gambaran tentang batu karang ditulis oleh Nabi Daniel. Kerajaan yang pada Sang Mesias itu adalah kerajaan yang bersifat kekal, tidak dapat dimusnahkan. Coba lihat Nabi Daniel pasal 2:44. Itu sudah ditulis loh, jauh sebelum Kristus hadir, 700 tahun sebelum Masehi, bareng sama Nabi Yesaya. Nabi Daniel sudah membuat tentang kerajaan kekal itu. Dia gambarkan tentang batu besar dan batu gunung, akan menimpa batu-batu di bawah gunung, batu-batu di atas gunung itu dijalankan Kristus sebagai batu penjuru. Dalam Daniel 2:44. Inti saya saja yang dibaliknya. Siapa yang duluan boleh baca? Hari berubah. Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan, terus yang tidak akan binasa selama-lamanya. Amin. Luar biasa. Nabi Daniel telah menjelaskan tentang dia melihat penglihatan tentang Mesias sebagai anak perjanjian yang akan datang sebagai raja dan hakim. Raja adalah menentukan keadilan dan kebenaran di bumi dan akan dibawa ke surga. Mereka yang tidak taat, kita berkata raja-raja yang tidak hormat sama Tuhan, pengikut-pengikut yang tidak hormat sama Tuhan. Kita berkata dalam pasal Daniel pasal 2 ayat yang ke-20 ayat yang ke 42, 43 diremukkan oleh batu besar adalah bicara apa? Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Luar biasa. Karena kita sebagai anak Tuhan, marilah kita semakin giat. Yang terakhir yang dilakukan oleh para majus tadi selain apa? Emas, kemenyan menggambarkan dia adalah seorang pendoa yang sungguh-sungguh berdoa buat umat-umat Allah. Baik umat-umat Allah anda tak kuat ya. Yang ketiga apa? Yang sebelah mur adalah gambaran tentang penderitaan yang seharusnya dipikulkan kepada manusia tapi ditanggung dalam pundak. Di dalam kitab Yesaya 53 ayatnya yang ke-5, 6 dan mur itu hanya Yesus yang sanggup minum. Mur anggur dan mur yang pahit hanya Yesus. Ayat 5. Amin. Mur yang pahit itu adalah gambaran dalam kitab Matius 27 ayat yang ke-34. Dia pernah minum. Mur itu ibarat untuk pahit. Mur juga adalah ketika dia menyerahkan diri, mengharumkan ruangan rumah suci. Mur itu terbuat dari apa? Ramuan-ramuan. Ya, di Kalimantan itu saya dengan Jumat orang Raya itu mencari gaharu hutan. Akhirnya gaharu itu bagus. Ternyata pohonnya tinggi besar, tapi yang diambil bukan yang bagus. Mereka lihat kalau sudah ada luka-lukanya di kali-kali itu mereka bukan apa? Sudah kena dengan merusak pohon itu apa? Kalau pohon itu kan lagi berdiri, tahu-tahu ada dia kan apa? Hama itu. Justru hadiah. Kayak kalau kita mendapatkan gaharu itu apa dari foto nggak usah. Mereka naik itu, mereka cuma lubangin kayu tempat mereka tanjakan naik sampai tidak ada sekitar
30 meter naik sampai ke atas, tapi badan dia kan lebih kuat. 5 orang ya. Sampai itu kan saya lihat luka-luka kayu itu yang mereka pakaian pakai parang, mereka pakai apa? Kampak. Mereka buka semua itu yang kering-kering itu lubang begini. Kenapa? Nanti bapak lihat. Saya suruh kumpul di bawah, aku pulang udah bersih. Karpet di bawah itu dibersihin, saya kumpul. Taruhlah di ember besar. Selama 3 hari saya dibuka. Saya bilang, Pak, rendam aja dengan air hujan. Di rumah saya biasa-biasa saya. Hari kedua di pondok, kenapa orang nanti harum sekali. Ya, hari ketiga lebih harum. Ternyata itulah gak harum. Itulah mur yang pahit. Saudaraku, Tuhan Yesus itu mengawal penderitaan. Tapi kalau dia mau yang keras sebagai Tuhan dan diakui oleh dia sebagai raja di atas segala raja, dia melalui proses melalui mur yang pahit, melalui penderitaan. Sehingga tidak berkata dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-9 dan 10. Kalau dia tidak memikul penderitaan itu, dia tidak akan diakui oleh dunia sebagai raja yang segala Tuhan yang segala. Karena itu dia berkata, dia datang dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-9 dan ke-10. Tunggu ayat-ayat kunci. Itulah sebabnya Allah sangat menikahkan diri, memberikan nama di atas segala nama. Terus supaya di dalam nama Yesus bertepuk lutut segala yang ada, ya apa? Di atas bumi, apa lagi? Di bawah bumi. Ada 3 Bu, lihat dulu, ulangi. Supaya dalam nama Yesus bertepuk lutut segala yang ada di langit. Pertama, bertepuk lutut semua yang ada di langit. Artinya langit itu bicara tentang tempat tinggal Tuhan, itu punya Tuhan. Dan yang ada di atas Di bawah bumi adalah tempat tinggal manusia. dan yang ada Di bawah bumi bicara tentang berkat-berkat yang tersimpan di dalam tanah, mulai batu, bara, emas, apa lagi? dan segala lidah mengakui Yesus. Luar biasa, saudara. Ketika Tuhan Yesus itu menanggung penderitaan secara sempurna, dialami penderitaan, dia dihadiahi sebagai raja di atas segala raja. Dia diangkat oleh Bapa. Posisinya lagi, posisinya sebagai raja di atas segala raja. Semua raja-raja di bumi, umat manusia di bumi itu mengaku dia sebagai Tuhan di atas segala raja di atas segala raja. Sudah sampai pesan Tuhan, makanya kita bisa terus. Jangan pernah bergeser dari keyakinan kita kepada Kristus. Karena apa? Menjadi pengikut Yesus kita sangat beruntung. Amin. Dan dia berkata, ya untungku besar jika Yesus milikku, jiwaku bergema serta damai sepenuh. Di tengah ribut keras, topan datang menderu, hatiku tak gentar karena Yesus sertaku. Dijawab oleh Bapak, benar, 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 ya untungku besar, benar, benar, ya untungku besar, benar, benar, ya untungku besar, jika ku dapat Yesus, sungguh untung besar. Amin. Dia adalah representasi dari setiap problem yang menindas kehidupan manusia. Siapa yang memberi solusi ketika manusia menghadapi dalam penderitaan? Hanya Yesus. Amin. Nabi Yesaya aja menubuatkan Yesaya 11. Dia membungkam setiap namanya yang namanya kemustahilan. Dia buat domba
domba dan kambing bersama-sama dengan singa dan beruang akan bersama makan rumput. Itu gambaran tentang kedamaian yang dia reproduksi. Kedamaian yang diberikan oleh Kristus itu. Bukan kedamaian yang semu. Kedamaian yang berbahagia. Amin. Karena itu jangan sampai ragu. Meskipun kondisi terpuruk sekalipun, jangan pernah kita ragu. Saudara-saudara, bagi anak Tuhan, tahun 2020 langsung 2021, pesan firman Allah makin semakin kuat di dalam pemberian. Amin. Semakin kita mengasihi dan mencintai. Ingat di tahun 2021 mungkin lebih berat kita alami. Marilah kita berharap dan bergantung sepenuhnya kepada kekuasaan Tuhan dan ajaib kita. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Firman Allah dan Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Bapak. Hamba telah usai menyampaikan kebenaran firman Allah. Apa percaya semuanya mendengar firman Allah, diberkati oleh Tuhan. Dari tahun 2020 menyongsong tahun 2021, sebagaimana para majus mereka pemburu Tuhan yang gagah perkasa, biarlah umat-umat Allah di tahun 2020 sudah dipelihara oleh Tuhan masuk di 2021 semakin giat dalam pengiringan kepada Tuhan. Kita boleh menjadi umat-umat Allah yang gagah perkasa, kuat di dalam pengiringan kepada Tuhan. Kami percaya di bawah bimbingan kekuatan Roh Kudus Allah menuntun perjalanan umat-umat Allah di tahun 2020 sampai 2021. Janji-janji Allah itu Immanuel menyertai umat-umat Allah. Terima kasih Bapak menerangkan firman Allah di dalam hati umat-umat Allah yang mendengar firman Allah pada pagi hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Semua bilang amin.